Selamat pagi adik-adik, shalom buat orang semua yang berada di rumah. Sungguh bersuka cita karena pada pagi hari ini torang boleh lagi beribadah, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat ini torang akan mendengarkan cerita yang sudah dibacakan lewat Alkitab tadi. Namun sebelum itu, Enci akan bertanya kepada adik-adik yang semua ada di rumah. Apakah adik-adik selama ini sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan torang lakukan setiap hari? Tentu cuma adik-adik yang mengetahuinya. Nah, tentu adik-adik akan bertanya, kenapa Enci bertanya seperti itu? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, torang cerita hari ini berhubungan dengan hal itu. Torang mau tahu kenapa torang mesti melakukan apa yang Tuhan perintahkan setiap hari dalam torang kehidupan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, torang cerita hari ini berjudul Gadis Bodoh dan Gadis Bijaksana. Seperti firman Tuhan tadi, torang sudah baca bahwa pada suatu kerajaan sedang dilakukan pesta, dan di dalam pesta itu mereka sedang menunggu mempelai laki-laki. Tentu adik-adik tanya, apa itu mempelai laki-laki? Nah, adik-adik sama torang lihat pesta-pesta, ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Saat ini dorang menunggu mempelai laki-laki untuk datang di tempat pesta. Nah, adik-adik 10 orang gadis ini, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Kenapa ya dikatakan demikian? Nah, adik-adik, dorang ini datang ke pesta dengan membawa pelita, 10 orang gadis ini. Tetapi adik-adik, yang 5 orang yang datang, mereka hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak. Sementara gadis yang bijaksana, mereka selain membawa pelita, dorang juga membawa minyak untuk mengisi pelita-pelita yang ada. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karena mempelai laki-laki yang mereka tunggu untuk hadir di pesta begitu lama untuk hadir, maka adik-adik mereka kemudian tertidur. Nah, ketika mereka sedang tertidur, terdengar suara bahwa mempelai laki-laki sedang menuju ke tempat pesta. Jadi harus segera bersiap-siap. Langsung yang 10 orang gadis ini terbangun. Dorang langsung berdiri, dorang mengambil pelita. Tetapi karena selama dorang menunggu, maka pelita tentu akan berkurang dia punya minyak. 5 orang gadis bijaksana ini, mereka tetap mempunyai minyak cadangan karena mereka membawa semua minyak yang dorang punya untuk mengisi pelita. Sementara 5 gadis bodoh ini, mereka hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak untuk mengisi pelita. Sementara pelita itu karena sudah lama menunggu, sudah hampir mati. Nah, kemudian gadis-gadis bodoh ini meminta tolong kepada gadis-gadis yang bijaksana. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana mengatakan mereka punya itu cuma cukup untuk mereka gunakan dan tidak bisa lagi berbagi karena mereka juga sudah habis itu pelita, minyak dalam pelita. Maka dorang bilang, Pak, ini 5 gadis bodoh ini pergi saja untuk membeli minyak. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, sementara 5 gadis bodoh ini pergi membeli minyak untuk diisi di dalam pelita, maka mempelai laki-laki telah datang dan pintu ruangan pesta atau tempat melaksanakan pesta telah dibuka. Dan semua untuk datang ke pesta, mereka disuruh untuk masuk ke dalam ruangan pesta. Nah, adik-adik, yang 5 orang yang tadi, 5 gadis tadi, masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Tetapi ketika 5 orang gadis itu datang, pintu itu sudah ditutup. Pintu ruangan pesta sudah ditutup. Mereka sudah terlambat. Bahkan tuan pesta itu mengatakan bahwa dia tidak mengenal 5 orang gadis ini. Mereka tidak diundang, bahkan tidak dikenal oleh tuan pesta. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya lewat ini cerita torang belajar bahwa kenapa Enci tanya tadi bahwa torang harus selalu melakukan apa yang difirmankan Tuhan setiap hari agar ketika Tuhan Yesus datang pada waktunya torang telah siap. Torang tidak seperti gadis bodoh yang tidak bersiap-siap dan tidak melakukan semua kehendak Tuhan. Ketika Tuhan datang,
semua yang Tuhan perintahkan torang lakukan, maka Tuhan akan mengatakan Tuhan mengenal torang karena setiap hari torang melakukan firman Tuhan. Tetapi apabila torang bertingkah seperti gadis-gadis bodoh yang tidak mempersiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan, maka torang akan dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan Tuhan sendiri akan mengatakan bahwa torang tidak dikenal oleh Dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lewat ini cerita diharapkan orang akan menjadi pribadi yang selalu hidup takut akan Tuhan dari hari ke hari sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kedatangan Tuhan itu tidak orang ketahui, dia datang seperti seorang pencuri dan tidak ada seorang yang tahu. Mungkin besok atau hari ini atau minggu depan, bulan depan, tidak ada yang tahu. Tetapi satu yang harus orang lakukan adalah ketika Tuhan datang, maka Tuhan akan menyambut orang dan tidak ada kata, aku tidak mengenal kamu. Tetapi Tuhan akan berkata, mari kita bermasuk bersama-sama dengan aku ke dalam Taman Firdaus. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi berkat buat orang semua. Dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati orang semua. Terima kasih dan shalom.